Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga kita senantiasa sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya seperti biasa, kalau tidak ada kegiatan keluar rumah, selalu berusaha ya sedikit meringankan beban istri di rumah. Selain nyapu, mungkin juga ngepel rumah, bersih-bersih. Nah, hari ini saya nyuci dan jemur pakaian ya. Nyuci juga nggak pakai mesin cuci manual saja biar sekalian olahraga. Walaupun cuaca nampak rodok-rodok mendung karena memang lagi musim hujan, tapi mudah-mudahan ya juga kering. Hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah. Ini kalau jemur pakaian seperti ini, saya juga selalu ingat bahwa memang pakaian itu penting. Tapi kata Allah, pakaian ketakwaan itu jauh lebih penting. Karena memang sebagus atau semahal apapun pakaian, semewah apapun pakaian, kalau tidak ada nilai-nilai ketakwaan pada diri seseorang, maka bisa jadi pakaian itu akan membawa kepada kehinaan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, tentang pakaian ini juga saya ingat juga di surah Al-Baqarah ayat 187 bahwa ada hal yang menarik, perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya dalam rangka membina rumah tangga, kehidupan suami istri berkeluarga, bahwa di situ disebutkan potongan ayatnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi istri mereka itu, para istri dari kaum muslimin atau orang-orang yang bertakwa itu bagaikan pakaian bagi para suaminya. Dan sebaliknya, wa antum libasul lahun, para suami itu adalah pakaian bagi para istrinya. Nah, dalam hal ini saya memahaminya dalam konteks yang sangat sederhana, bahwa pakaian itu, di antara fungsi pakaian itu adalah yang pertama, saudara-saudaraku, bahwa pakaian itu melindungi dari hal-hal yang membahayakan bagi yang memakai pakaian itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan hidup berkeluarga, suami dan istri, bahwa masing-masing harus saling melindungi. Suami melindungi istri, istri juga harus melindungi suami. Apa yang harus dilindungi? Semuanya. Martabat, harga diri keluarga. Jadi masing-masing harus merasa aman, nyaman ketika ada bersama. Nah, kondisi zaman sekarang kadang-kadang hal yang seperti ini acap kali kita lupakan. Bahkan ada seorang suami yang tidak begitu nyaman ketika ada di samping istrinya. Ya, macam-macam. Kadang-kadang kita menyakiti bukan hanya fisik, tapi juga yang lebih membekas itu adalah hati. Menyakiti perasaan, menyakiti hati. Dan itu lebih menyakitkan dari kata-kata, dari sikap, dan sebagainya. Nah, untuk itu memang harus saling melindungi, harus saling merasa nyaman ketika ada bersama. Sebaliknya, kadang-kadang memang istri juga acap kali merasa tidak aman ketika ada di samping suami. Bahkan zaman sekarang banyak kadang-kadang suami yang ringan tangan, dan itu fisik, memukul istri begitu mudah. Padahal dia adalah sebenarnya untuk hidup bersama kita itu menginginkan kedamaian, kenyamanan. Bukan satu hal yang menyakitkan. Tidak ada orang yang menikah itu mau menderita. Pasti dia ingin bahagia dalam hidupnya.
Itulah yang kita inginkan bersama dalam membina rumah tangga. Nah, maka hadirin saudara-saudaraku, kita harus saling melindungi antara suami dan istri. Semoga kita mampu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, fungsi pakaian itu adalah menutup aurat, menutup aib. Nah, dalam membina rumah tangga antara suami dan istri juga harus saling menutupi kekurangan masing-masing, menutupi aib masing-masing. Semuanya orang ini punya aib, punya kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna itu. Kalau Anda mencari suami atau mencari istri yang sempurna, nggak akan ketemu. Cari di dunia ini yang sempurna, nggak ada. Pasti masing-masing ada kekurangan. Ya, semuanya akan dirasakan ketika kita menjalani dalam bahtera rumah tangga. Ada orang kita melihat dia bahagia sekali, wah sempurna, perfect. Yang istri cantik, luar biasa, suami ganteng, luar biasa. Itu kan penglihatan kita. Kita tidak tahu situasi dan kondisi yang sebenarnya ketika mereka menjalani hidup bersama. Pasti ada kekurangan. Ada orang cantik, istrinya cantik, tapi pasti ada kekurangan itu. Pasti ada kekurangan. Entah tidurnya ngorok, entah ya macam-macam lah, macam-macam ya. Suami gantung luar biasa, steril dan sebagainya, pasti ada kekurangan. Fisik kuat, tapi kadang-kadang hatinya lemah, rapuh kadang-kadang, mudah down ya, mudah pesimis dan seterusnya, pasti itu. Maka ketika kita mencari yang sempurna tidak akan ketemu. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ada kekurangan dan sebagainya yang mungkin tidak kita senangi, tidak kita sukai dari pasangan kita, maka kita juga harus saling menutupi. Tidak elok rasanya kalau kita saling membuka aib rumah tangga antara suami dan istri. Apalagi sekarang di media sosial orang begitu mudah kadang-kadang membuka aib rumah tangganya sendiri. Dia posting di media sosial, di Facebook, di Instagram dan seterusnya. Kondisi rumah tangga dia, bahwa dia disakiti, wah ngeluh macam-macam. Betapa sakitnya hati ini, begitu tega di kau. Aduh ya Allah. Orang membacanya, mungkin orang merasa merasa geli sendiri. Bahkan orang yang awalnya tidak tahu, mereka justru jadi tahu tentang kondisi rumah tangga kita. A'udzubillahi min dzalik ya. Kalau aib orang lain harus kita tutupi, kenapa tidak aib rumah tangga kita? Karena itu adalah kelemahan kita masing-masing. Kita saling mengisi dengan ada kelemahan masing-masing, kekurangan masing-masing. Semoga itu menjadi ladang pahala bagi kita bersama antara suami dan istri. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, hadirin saudara-saudaraku, fungsi pakaian itu adalah sebagai perhiasan. Nah, begitu juga antara suami dan istri. Istri adalah perhiasan bagi suami. Suami juga perhiasan bagi istri. Maka pandai-pandailah untuk jadi perhiasan masing-masing. Ya, kalaupun di rumah kita juga harus jadi perhiasan. Apalagi keluar rumah, artinya kita selalu berusaha. Ketika istri bersama kita, dia merasa bangga. Dan kita juga ketika bersama istri, kita merasa bangga. Ada dekat bersama dengan istri atau suami kita. Perhiasan. Maka jangan pernah meremehkan hal-hal yang itu bagian dari perhiasan. Apalagi suami dan istri. Suami perhiasan bagi istrinya. Maka merawat diri juga harus. Ya, potong rambut, rapikan rambutnya, merapikan kumis, jenggot dan sebagainya. Ya, mandi tiap hari minimal 2 kali. Artinya apa? Agar ada semacam kebanggaan. Bangga dia. Karena kita sebagai perhiasan. Perhiasan yang paling indah itu adalah perhiasan kebaikan. Bagi istri adalah istri yang soleha. Nah, jadi pandai-pandai berhias. Berhias itu bukan cuma waktu kondangan. Apalagi bagi istri. Kadang-kadang kalau mau kondangan, wah, berhias habis-habisan. Maksimal, totalitas.
Kalau mulai berhias jam 9, jam 11 baru selesai ya. Tapi bukan berarti ketika kondangan saja harus berhias. Di rumah ketika kita tidak keluar rumah, kita berhias. Itu siapa untuk suami, suami juga untuk istri. Jadi masing-masing merasa tenang gitu ya, nyaman, dan masing-masing menikmati kondisi hidup berkeluarga ini. Nah, hadirin saudara-saudaraku, ini juga banyak yang dilupakan, yang meremehkan tentang perhiasan. Bukan hanya untuk orang, tapi untuk suami dan untuk istri. Di rumah itu kadang-kadang bagi suami menginginkan istrinya enak dilihat, ya, nyaman dekat dia. Ini kadang-kadang suami pulang, istri ada di rumah, ya penampilan semrawut, rambut acak-acakan, masuk kamar bau balsam. Kalau nggak balsam minyak angin, nauzubillah min dzalik. Ya belilah parfum yang murah-murah, jadilah, asalkan ya ada aroma yang membuat suami atau istri kita nyaman dekat kita. Ya, suasana pengantin baru itu harus senantiasa dilestarikan sampai kapanpun agar rumah tangga itu bisa langgeng. Dan jangan lupa dasar yang sebenarnya adalah perhiasan itu perhiasan kebaikan, perhiasan yang membawa kepada kesolehan, ya, istri solehah, suami soleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Ini jemur pakaian nggak selesai-selesai. Semoga pakaian ini kering dan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai dan gelombang yang datang merintang takkan